Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik, bab 36, kunjungan untuk meminta maaf. Keluar dari sini, garpu konyol. Nerisme adalah beritahu petugas keamanan nanti. Jangan biarkan orang seperti ini memasuki gedung ini. Sial, aku akan melihatnya memukulinya sekali di masa depan. Semua karyawan sangat marah, berpikir bahwa Lin Yu mengutuk mereka. Sue Qin juga penuh dengan es, dan memberi Lin Yu pandangan yang ditolak dari belakang. Song Zeng sombong, akhirnya dia berlebihan di depan Lin Yu. Lin Yu tidak peduli dengan kemarahan orang-orang ini. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa ada hantu di belakangnya ketika dia masih hidup, dia juga akan menyebut orang itu bodoh. Hanya saja dia mati satu kali, mengetahui bahwa ada terlalu banyak hal di dunia ini di luar kemampuan manusia, dan dia tidak perlu berdebat dengan orang-orang ini. Baginya, orang-orang ini hanyalah beberapa katak di dasar sumur. Semua pikirannya sekarang memikirkan di mana letak masalah sebenarnya. Bagaimanapun juga, dia belum menemukan roh jahat di perusahaan Sue Qin. Ketika berjalan di luar, Lin Yu melihat tali merah di kotak sarung tangan karyawan dan menyambarnya. Setelah berjalan ke pintu perusahaan, dia diam-diam menambahkan formula Qingming dan menguncinya ke cabang pot di pintu. Meskipun Sue Qin memiliki sikap buruk terhadapnya, dia memutuskan untuk membantunya karena wajah Song Lao. Setelah Lin Yu pergi, Song Zeng memberi Sister Liu 2 tembakan, dan suasana hati Sister Liu untuk sementara mereda. Song Zeng memerintahkan seseorang untuk melepaskan Saudari Liu, tetapi begitu talinya terurai, Saudari Liu tiba-tiba memutar matanya dan bergegas menghampiri dan menggigit leher Song Zeng. Apa? Song Zeng berteriak, lalu mendorong Sister Liu pergi. Baru saja, orang-orang itu bergegas lagi untuk menahan Saudari Liu, dan Saudari Liu berteriak dengan mengerikan. Xiao Zeng, kamu baik-baik saja? Sue Qin bergegas dan bertanya dengan prihatin. Song Zeng menyentuh luka di lehernya, mengerutkan kening dan berkata, tidak apa-apa. Dia bertanya-tanya, bukankah suasana hati Saudari Liu menurun, mengapa tiba-tiba dia menjadi begitu gila lagi? Ketika keluarga Saudari Liu datang untuk membawanya, Song Zeng memberikan resepnya kepada keluarganya dan memintanya untuk meminum obat tepat waktu. 3 hari kemudian, ruang pertemuan di lantai 2 Jishitang menjadi sangat ramai, karena seorang teman lama Song Lao kebetulan datang ke Qinghai hari ini dan mampir sebagai tamu. Song Zeng dan Sue Qin secara alami ada di sana. Old Huang, kita sudah tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun, kan? Kata Old Song sambil tersenyum. 2 tahun 11 bulan, saya bisa mengingat dengan jelas. Huang Lao menyipitkan mata dan tersenyum. Pada saat ini, ponselnya berdering, dan Sue Qin dengan cepat menyapa Huang Lao dan kakeknya dengan meminta maaf, dan bangkit untuk menjawab telepon. Hei, Sue, Tuan Sue. Ini tidak baik, dan karyawan lain gila. Sekretaris wanita hampir menangis ketika dia berbicara. Apa? Wajah Sue Qin berubah, dan tubuhnya sedikit bergetar, hampir pingsan. Kakak, ada apa denganmu? Song Zeng buru-buru mendukungnya. Setelah beberapa saat, Sue Qin menjadi tenang dan menceritakan kisah itu lagi. Lao Song dan Lao Huang juga mengubah ekspresi mereka saat mendengar itu. Song Lao mengerutkan kening dan berkata, menjadi gila bukanlah penyakit menular. Bagaimana ini bisa terjadi satu demi satu? Lao Song, saya tidak tahu apakah tidak pantas untuk mengatakan sesuatu. Huang Lao berkata dalam pemikiran yang dalam. Lao Huang, kamu bisa mengatakan sesuatu dengan cepat, kata Song Lao dengan cemas. Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin ini tidak ada hubungannya dengan penyakit sama sekali, tetapi melibatkan beberapa hal metafisik? Jenderal Huang berkata dengan sangat samar.
Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan perjalanan ke utara dan selatan, dengan pengetahuan yang luas dan banyak hal aneh, tetapi itu juga benar. Dia telah banyak berhubungan, dan dia telah menghadapi situasi yang aneh setidaknya beberapa kali. Huang, kakek Huang, bukankah itu mungkin? Bagaimana ini mungkin? Wajah Song Zeng terkejut, dan dia gemetar. Diam. Lagu tua mengerutkan kening dan memarahi. Sebagai seorang dokter, Song Lao memiliki kontak dengan pasien yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman yang mendalam. Dia percaya pada apa yang dikatakan Huang Lao. Dalam hidupnya, Song Minghui menemui banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh kedokteran atau sains, jadi meskipun dia tidak percaya pada hantu dan dewa, dia benar-benar kagum. Sue Qin tidak pernah mempercayai hal-hal ini, tetapi sekarang situasi ini membuatnya harus memikirkannya, karena ini benar-benar terlalu jahat. Terutama ketika dia mengingat kata-kata Lin Yu sebelum pergi, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di belakangnya. Xiao Zeng, seperti ini, bukankah kamu pernah merawat kedua pasien itu sebelumnya? Hubungi sekarang untuk menanyakan apakah kondisi mereka sudah membaik, kata Song Laochong. Song Zeng buru-buru memanggil anggota keluarga dari kedua pasien tersebut, dan jawaban yang mereka dapatkan adalah bahwa mereka tidak dapat membantu tetapi tidak sembuh, tetapi semakin gila mereka, semakin buruk. Song Zeng menjadi pucat karena ketakutan, jantungnya berdebar kencang saat teringat apa yang dikatakan Lin Yu hari itu. Lao Song, saya telah pergi ke utara dan selatan selama bertahun-tahun dan telah mempelajari beberapa gaya. Atau saya dapat pergi ke perusahaan Kiner untuk membantunya melihat. Huang Lao merekomendasikan. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo pergi. Elder Song setuju, dan semua orang buru-buru bangkit dan bergegas ke perusahaan Sue Qin. Saat ini, semua karyawan di perusahaan Sue Qin sudah dievakuasi. Dia menelepon sekretaris, mengirim karyawan yang sakit ke rumah sakit, dan kemudian memberi karyawan lain libur 2 hari. Dalam situasi ini, orang-orang panik, dan tidak ada yang berniat bekerja di sini. Setelah tiba di perusahaan, Huang Lao memeriksanya bolak-balik, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, dan berkata kepada Sue Qin, bisakah Anda menelepon properti itu? Saya akan menanyakan beberapa informasi kepada mereka. Sue Qin mengangguk dengan tergesa-gesa, dan kemudian menelepon properti. Setelah beberapa saat, 2 anggota staf dari Departemen Properti bergegas mendengar bahwa perusahaan Sue Qin mengalami situasi ini. Mereka tidak berani mengabaikan. Hal semacam ini tidak membantu mereka. Jika menyebar maka gedung mereka harus bangkrut. Kamu seharusnya melihat Feng Shui sebelum gedung ini dibangun. Tanya Huang Lao. Dia telah melihatnya ketika dia pertama kali tiba, dan bangunan ini menghadap ke selatan, dan itu damai dan stabil jelas, itu telah dikunjungi oleh Master Feng Shui. Saat ini, banyak pengembang besar akan mencari ahli Feng Shui untuk ditunjukkan kepada mereka sebelum mereka mulai membangun fondasi. Ya, saya meminta master untuk membacanya. Properti itu buru-buru mengangguk. Apakah ada kecelakaan yang terjadi selama konstruksi? Huang Lao mengerutkan kening. Kedua properti itu saling memandang dan mereka semua berkeringat dingin. Tampaknya mereka bertemu dengan seorang ahli, dan mereka tidak menyembunyikannya. Mereka berkata, terjadi kecelakaan selama konstruksi. Seorang pekerja konstruksi secara tidak sengaja jatuh dari atas gedung, di jeruji besi di luar gedung, dia tewas di tempat. Oke, sepertinya mati di luar lantai ini. Properti berkata dengan wajah pucat. Apa? Song Zeng menarik napas, dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lin Yu hari itu, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Ada apa, Xiao Zeng? Song tua mengerutkan kening. He Jiarong bilang hari itu, level ini sudah mati, dan buahnya, sungguh, dia kaget dan ketakutan, bahkan tidak mengatakan apa-apa. Sue Qin juga tampak pucat dan kaget,
apa yang dikatakan Lin Yu hari itu ternyata benar. Brengsek, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Dada Song Laoki terus naik dan turun. Tanda kecil ini adalah bahwa matanya ada di atas dan dia benar sendiri. Kiner, Xiao Zeng hanya sedang bingung. Kenapa kamu bingung? Aku tidak memberitahumu ketika aku masih kecil bahwa tidak ada yang aneh di dunia ini. Karena Xiao He mengingatkanmu, mengapa kamu tidak menemukan seseorang untuk melihatnya? Song Lao menghela nafas. Ton, Sue Qin adalah seorang gadis, dan dia tidak baik untuk marah padanya. Sue Qin menggigit bibirnya erat-erat, memikirkan tentang apa yang dia tidak bisa tidak percaya pada saat itu, dan malah menggoda Lin Yu. Dia merasa malu. Lao Huang, ini adalah akhir dari masalah ini, apakah kamu pikir kamu dapat membantu memecahkannya? Song Lao bertanya. Huang tua tidak berbicara, tiba-tiba matanya bersinar, dan dia berjalan ke pot tanaman di sebelah pintu dan melepas tali merah, hanya setengah dari tali merah yang menjadi hitam. Huang tua menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, karena ada ahli di sini, giliranku untuk menunjukkan keburukanku. Apa maksudmu dengan ini? Song tua mengangkat alisnya, dan juga tertarik oleh tali merah di tangan Huang. Orang yang mengikat tali merah ini adalah tuannya. Jika bukan karena potongan tali merah ini, saya khawatir pangeran tua itu tidak gila hari ini, tetapi dia pergi ke Yin Chao Difu untuk melapor. Huang Lao menghela nafas. Lao Song, pikirkan tentang hari ini, hari apa itu? Old Song mengerutkan kening dan memikirkannya, lalu wajahnya berubah drastis, dan dia berkata dengan terkejut, tanggal 15 Juli Festival Tengah Tahun. Huang tua tersenyum pahit, mengangguk, dan berkata, jadi, selama kamu menemukan ahli ini, urusan Kiner akan terselesaikan. Tapi di mana kita akan menemukan ahli ini? Kata Song tua sambil tersenyum masam. Aku ingat kakek, ini He Jiarong. Saat dia keluar, kupikir dia mengambil seutas tali merah dari meja. Kata Song Zeng buru-buru. Apakah itu Jiarong? Song Lao tampak terkejut, lalu sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, sekarang lebih mudah. Song Zeng dan Sue Qin tampak getir. Apa yang bisa mereka lakukan? Karyawan dari perusahaan gabungan mengatakan bahwa hari itu, mereka pasti tidak akan membantu mereka lagi. Melihat ekspresi mereka, Song Lao tahu bahwa kedua anak ini telah menyinggung Lin Yu tidak ringan, dan berkata dengan wajah tenang, sekarang aku hanya bisa mengampuni wajah lamaku dan bertanya kepada orang lain. Kalian berdua akan bersamaku. Pergi, ingatlah untukku, Xiao He ingin memukul dan memarahi, kalian semua harus bersabar denganku, pernahkah kau mendengar? Aku mendengarnya, kata Song Zeng dengan sedih. Sue Qin menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Itu selalu orang-orang bau yang datang untuk memposting dia, memintanya, kapan dia meminta maaf kepada laki-laki, dan posting laki-laki terbalik. Kiner, bagaimana denganmu? Apakah kamu tuli? Song selalu sangat marah, bagaimana dia bisa bersedia memperlakukan cucunya seperti ini sebelumnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.